rekan-rekan dalam masa biasa. Hari ini kita masuk dalam hari Minggu biasa yang kedua tahun kita tahun C. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar beristimewa dari Injil Yohanes. Kita akan diantar untuk melihat pengalaman pertama Yesus membuktikan kuasa Allah dalam bentuk tindakan mujizat ikan. Air diubah menjadi angin. Atas permintaan Bunda Maria, Tuhan Yesus menjadikan itu sebagai bukti nyata karya Allah mulai berlangsung. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia dan dunia. Mari mengawali perayaan ini sadar bahwa kita ini manusia lemah dan berdosa, maka kita mengampuni atas dosa-dosa kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan bagimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan menyamai yang berkenan kepada Tuhan, dan bagimu akan disebut yang bersuami
sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negeri akan bersuara. Sebab seperti seorang janda menjadi suami, seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti seorang mempelai dan hati mulia pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan ira hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Roh yang satu dan sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara, ada berupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengajarkan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama kepada yang seorang, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya ini dikerjakan
Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Juga ada ibu Yesus di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah yang kau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang Ia katakan kepadamu, perbuatlah. Di situ ada yang pembayang yang disediakan untuk pemasukan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah disediakan itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedokkan itu mengetahuinya. Dia makin mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidamkan anggur yang baik dulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari minggu biasa yang kedua. Masa biasa telah berubah. Sesudah perayaan besar, perayaan Natal. Saudara dan saudari, tidak heran jika Yesus dalam Injil tadi berkata kepada Bunda Maria ini, sebab ada gerakan yang datang dari, yang berasal dari mamanya Bunda Maria. Dengan hati terbuka Bunda Maria melihat situasi, dan dengan hati terbuka itulah dia menangkap dan mau untuk apa? Mau untuk supaya anaknya berbuat sebenarnya. Kenapa demikian? Karena Maria sebagai ibunya tahu dan kenal siapa pribadi Yesus Kristus itu. Dan dia bermohon kepada Tuhan Yesus supaya bisa buat sesuatu, karena Tuhan pesta sudah kehabisan. Tidak sampai di situ permohonan itu sekedar diutarakan atau dimohon oleh Bunda Maria. Tegasnya lagi Tuhan Yesus bilang kepada para pelayan, buatlah seperti apa yang dia suruh atau dia minta. Kemudian para pelayan dengan tanggap juga melihat situasi seperti itu, mereka pergi mengambil air dalam tembayan dan bawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berdoa, memberikan berkat, langsung mereka cedok air dan rasa bawa kepada pemimpin Yesus supaya dia rasa supas atau dulu. Alhamdulillah. Bahkan orang
Lihatlah jemaah, lihatlah dia telah menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah saudara dan saudari yang tinggal dalam perjamuan Tuhan. Tuhan kepada saya, tetapi bersandarlah saja maka saya akan sembuh. Dan semoga tubuh dalam Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Januari 2025 bersama dengan ini atas nama Dewan Naturalisasi serta seluruh masyarakat sesuai syukur kami menyampaikan terima kasih kepada RT Pastor Lawrence Sanggare yang mana telah memimpin perayaan Eucharistia di hari Minggu biasa yang kedua dalam perayaan. Setelah kita menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada kami umat pada hari ini. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi, korporat dari Romo sampai Sebastian lektor dan pemasukan, kita berterima agar hari Rabu tanggal 22 Januari pada jam 11 malam kita dalam pertemuan bersama untuk menyusun program kerja sebelum masuk dalam rapat kerja paroki pada tanggal 28 Januari yang akan datang. Sedangkan berikut pemberitahuan dari Ketua Umum Sang Profesor